Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kita kali ini masih diberikan nikmat oleh Allah berjumpa dalam kajian menggapai ridha ilahi, yang mana ini merupakan sebuah momentum kesempatan untuk kita sama-sama mengundang rahmat Allah. Kita sama-sama belajar mengkaji setiap untayan-untayan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'annya, dan untayan-untayan hikmah apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan seiring bersyukurnya kita kepada Allah semakin bertambah kualitas hidup kita. Imam Ibnu Qudama mengatakan bahwa syukur itu tidak menambah secara kuantitas, secara jumlah tidak, tetapi syukur itu akan menambah secara kualitas. Karena siapapun yang pengen bahagia, hendaklah dia bersyukur. Siapapun yang pengen mendapatkan kelapangan dalam hidup, hendaklah dia bersyukur. Siapapun yang pengen mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka, maka hendaklah mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah jumlah nikmat yang tidak Allah tambahkan bagi setiap hamba yang bersyukur, bukan. Tetapi Allah akan menambah ketenangan dalam hidup kita. Mungkin dia tinggal di rumah kontrakan yang sempit, tetapi seiring dia bersyukur dengan adanya tempat tinggal, maka Allah lapangkan hatinya sehingga dia tetap merasakan kelapangan walaupun berada di tempat tinggal yang sempit. Mungkin dia tiap hari bolak-balik ke kantor, bolak-balik ke tempat kerja, mengantar istri ke pasar, mengantar anak-anak ke sekolah dengan motornya, ya. Seiring dia menggunakan motornya, dia menikmati, dia mendapatkan ketenangan dalam mengendarai motornya, dan itulah rasa syukur yang tidak Allah berikan kepada orang yang punya mobil tetapi tidak bersyukur. Inilah yang harusnya kita hadirkan. Syukur itu tidak menjanjikan secara kuantitas, tapi syukur itu bisa menambah secara kualitas. Namun harus kita perhatikan, dalam rasa syukur kita kepada Allah ada 3 komponen penting yang harus kita hadirkan dalam rasa syukur kita kepada Allah. Apa itu? Yang pertama yaitu setiap bertambahnya nikmat, bertambahnya ketaatan. Siapapun kita yang bertambah nikmat, bertambah rezekinya dalam hidupnya, tidak bertambah ketaatan dia kepada Allah, maka nikmat yang dia dapatkan itu, kata ulama, menjadi baliyah, akan menjadi tragedi, akan menjadi malapetaka. Sebagaimana Qarun diberikan nikmat harta begitu banyak tetapi tidak mendekatkan dia kepada Allah, Allah jadikan hartanya menjadi asbab malapetaka yang menimpa Qarun. Yang kedua, setiap kita bersyukur kepada Allah, maka pastikan posisi kita di hati kedua orang tua kita mendapatkan keridhaan mereka berdua. Siapapun anak yang mengaku bersyukur kepada Allah tetapi dia tidak mampu bersyukur berterima kasih kepada manusia, siapapun anak yang mengaku bersyukur kepada Allah tetapi dia menyakiti hati mamanya di rumah, dia menyakiti hati orang tuanya yang sudah sepuh di kampung, maka syukurnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Inilah makna syukur kita. Allah tidak akan pernah main-main dengan keridhaan orang tua, maka jangan sampai kita main-main dengan keridhaan orang tua. Syukurnya kita kepada orang tua yaitu bagaimana kita memberikan rasa bakti kita kepada mereka berdua, ya. Air susu ibu kita terlalu mahal untuk kita balas, keringatnya bapak kita tidak akan mampu kita balas, kecuali dengan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga komponen dalam rasa syukur kita yang harus kita hadirkan yaitu adalah ketika kita selalu menjadikan setiap kebaikan-kebaikan orang kepada kita tidak pernah kita lupakan dan kita balas kebaikan mereka.
La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mampu bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Siapapun orang yang pernah menghadirkan senyuman dalam kehidupan kita, jangan lupakan. Siapapun orang yang pernah menolong dan membantu memudahkan urusan kita, jangan pernah kita lupakan untuk membalas setiap kebaikan-kebaikan mereka. Minimal kita doakan. Inilah 3 komponen rasa syukur, dan mudah-mudahan kita semua, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menyimak acara ini, juga kita digolongkan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di kajian yang lanjutan di episode sebelumnya. Yang episode yang kemarin adalah kita mengkaji bagaimana kita perlu menghadirkan, menjadikan hati kita ini berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang berusaha meraih ridha Allah, cintanya Allah, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan sesuatu yang besar. Waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itulah yang paling besar. Sehingga ketika dia berusaha untuk mendapatkan, berusaha untuk mencari, berusaha untuk meraih ridha Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usahanya. Allah akan memberikan balasan seorang hamba ketika dia mencintai Rabb-nya. Balasan Rabb itu akan memberikan 3 keutamaan kepada mereka. Yang pertama, Allah akan menjadi penjaganya. Dijaga matanya dari melihat maksiat, dijaga telinga dari mendengar maksiat, dijaga kakinya tidak melangkah ke tempat maksiat dan dosa, dijaga dalam kehidupannya. Yang kedua, Allah sebutkan namanya. Allah tidak sembunyikan, Allah tidak rahasiakan orang yang dia cintai. Disebutkan, dipanggil Jibril bahwa Allah mencintai si fulan. Jibril menyampaikan seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah sibukkan dia dengan ketaatan sehingga ketika di akhir menjelang penutup episode kehidupannya, dia bisa meraih husnul khotimah, meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit kita melihat ada orang yang wafat ketika sedang berdakwah, ada yang wafat ketika sedang sholat, ada yang wafat ketika sedang mengaji, ada yang wafat ketika sedang sedekah. Maka mereka disibukkan dalam ketaatan agar Allah jadikan hadiah terbaik, yaitu dijadikan penutup hidupnya husnul khotimah. Ini 3 keutamaan yang besar. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mengkaji tentang jalan. Apa saja jalan-jalan menuju cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka kami benar-benar tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita memahami orang-orang yang mendapatkan jalan, ingin meraih cinta Allah, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan. Allah akan tunjukkan apa jalan untuk meraih dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sibuk lagi dengan pujian manusia, komentar manusia. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sedih, kita tidak akan patah hati. Jalan yang pertama untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan ridho. Bagaimana kita menjadikan hati kita selalu ridho, siap, ikhlas menerima setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang senantiasa hidupnya dia selalu hadirkan ridho dengan apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah gariskan. Apakah takdir itu manis, apakah takdir itu pahit, dia tetap ridho dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
seiring bertambahnya usia kita, semakin harus kita saling mengingatkan bahwa episode kehidupan kita ini merupakan episode yang terbaik. Apapun yang Allah gariskan dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang terjadi, apakah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita harus hadirkan hati kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa apapun yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan perasaan berbaik sangka kepada Allah. Sampai kapan? Sampai nanti ketika kita wafat, ketika kita mati, maka jangan sekali-kali kita mati kecuali kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat Allah tersenyum ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perkaranya, semua episodenya, semua peristiwa yang dia jalani dalam kehidupannya, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal dalam keadaan kondisi husnul khatimah. Ya, walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Maka dalam episode kita, jika ada sesuatu yang terkadang berat kita rasakan, ujian-ujian setiap hari datang dalam keluarga kita, setiap hari selalu yang tidak menyenangkan dalam episode perjalanan kita, kehidupan kita, maka kepada mereka dan saya mengajak kita semua sama-sama kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini zikir para ulama ketika mereka berusaha untuk melatih hati mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melatih hati mereka untuk ridho bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur yang baik, Allah sebagai pengatur yang sempurna, dan tidak ada yang salah dari pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-terkadang kita salah. Yang salah itu bukan apa yang Allah atur takdirkan itu salah, tidak. Yang salah itu kadang kita dan dosa kita sendiri yang menjadikan kita ini tidak bisa melihat betapa indahnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, jalan agar kita bisa meraih cintanya Allah. Kemudian kita lanjut ke jalan yang kedua, usaha kita untuk meraih daripada cinta dan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah roja. Apa itu roja? Roja adalah sikap hati kita selalu berharap, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita hadirkan ridho, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hadirkan roja, kita selalu mengharapkan rahmat Allah. Sekalipun kita ini pendosa, seorang pendosa sekalipun, walaupun dia banyak sekali berbuat dosa, maka dia jangan sampai putus dari jalan yang namanya roja. Roja itu bahwa rahmat Allah itu maha luas. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat ampunan Allah itu luas. Sehingga membuat kita tidak pernah putus asa untuk berusaha meraih daripada rahmat Allah. Tetapi ingat, roja yang ada pada hati kita jangan sampai ini menjadi legitimasi untuk kita berbuat maksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan hadirnya perasaan roja ini menjadi pembenaran untuk kita terus melakukan perbuatan dosa. Jangan. Ada orang yang dia menganggap Allah itu maha pengampun. Sudah, sekarang tuh mari kita bikin dosa saja tidak apa-apa sedikit. Besok lagi bikin dosa tidak apa-apa, Allah kan maha pengampun. Jangan. Jangan sampai ada yang mengatakan tidak apa-apa berbuat dosa, Allah kan maha pengampun. Jangan. Ya. Nanti saja kita bertobat. Kan kalau kita bertobat Allah menerima tobat kita. Justru orang yang paling buruk, siapa mereka? Adalah orang yang selalu menggunakan sifat rahmatnya Allah. Ini menjadi alasan untuk pembenaran mereka melakukan dosa. Padahal roja, jalan yang harus kita sadari,
yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani adalah bagaimana tetap kita harapkan rahmat Allah, tetap prasangka baik kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan sampai menjadikan kita terus gampang melakukan perbuatan dosa. Walaupun terkadang kita sebagai manusia ini memang tempatnya salah dan dosa, tetapi hadirkan roja bahwa Allah rahmatnya begitu luas. Masih ingat ada kisah penduduk neraka dalam hadis diriwayatkan ketika salah seorang hamba, ya, ada salah seorang manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, ya, karena hamba ini dia terus hadirkan roja. Dia selama hidupnya dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha luas rahmatnya, maha penerima taubat. Ketika dia dalam neraka dia bilang kepada Allah, ya Allah, bukan ini yang saya prasangkakan kepada engkau ya Allah. Kemudian dalam hadis itu dikisahkan bahwa Allah kemudian bertanya kepada dia, apa yang kamu prasangkakan kepada saya? Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, sesungguhnya yang saya prasangkakan kepadamu ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Engkau akan merahmati aku ya Allah. Coba bayangkan. Kemudian Allah berfirman, aku ampuni engkau, aku rahmati engkau, maka masuklah engkau ke dalam surga. Ini jalan yang kedua, yaitu jalan roja. Ya, ketika kita hadirkan perasaan berharap terus kepada rahmat Allah. Ya. Mungkin hari ini kita susah untuk menghadirkan roja karena mungkin dosa-dosa maksiat kita. Tetapi jangan sampai kita berputus asa. Masih ada kesempatan untuk kita meraih ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, jalan yang ketiga, jalannya orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh mencintai, meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan khauf. Khauf ini adalah sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau tiba-tiba kita ini ada tawaran dosa, maka kita takut untuk menyentuh tawaran itu. Perasaan takut ketika ada kesempatan untuk bermaksiat, melakukan dosa, maka kita hadirkan rasa khauf ini, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu dia tahan tidak berbuat dosa karena dia merasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, takut ancaman Allah yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Maka sesungguhnya siapapun dia yang memiliki rasa takut kepada Allah, ya, maka ketika dia takut meninggalkan maksiat kepada Allah, dia terus menahan dan mengasah hatinya untuk takut. Walaupun mungkin di awal dia berusaha untuk memaksakan dirinya untuk memiliki rasa takut kepada Allah, maka siapapun yang takut, ada perasaan takut dia kepada Allah, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, maka dia akan beruntung. Bukankah orang yang takut terlambat, maka dia akan berangkat lebih awal? Kita pernah melihat ada orang takut terlambat ke kantor, maka dia lebih cepat untuk bersegera ke kantor. Bukankah kita melihat calon mahasiswa ketika mereka takut tidak diterima di satu universitas SMPTN, mereka mempersiapkan diri karena perasaan takut itu? Maka ini yang harus kita hadirkan, rasa takut yang positif, takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang banyak berbuat maksiat, ya. Kemudian ketika dia sudah banyak sekali dosanya, mungkin dia korupsi, mungkin dia makan yang haram, mungkin dia dosa main perempuan, dia dosa mabuk, terus akhirnya apa? Dia berwasiat karena takut banyak sekali dosanya, dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, kalau saya sudah mati, tolong jasad saya ini dibakar agar menjadi abu, ya. Kemudian abu ini buang di laut saja, ya, agar tidak bisa kembali menjadi jasad ini. Dia tidak tahu bahwa Allah adalah zat yang bisa berkuasa atas segala sesuatu. Ketika dia sudah meninggal, keluarganya dia bakar jasadnya, kemudian hasil bakar abunya dibuang ke laut.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian pada saat dia dibangkitkan di hadapan Allah, sekejap Allah katakan, bangkit, kembali lagi utuh kondisi tubuhnya. Kemudian ditanya, kenapa kamu berwasiat seperti itu kepada keluargamu agar kamu dibakar jasadmu ketika meninggal, kemudian abunya dibuang ke laut, kenapa kamu berwasiat seperti itu? Maka dia pun menjawab, ya Allah, saya kira ketika jasad saya ini dibakar, abunya disebar, maka saya menyangka saya tidak akan bisa kembali hidup utuh seperti ini kembali, seperti saya sebelum saya mati. Kenapa? Karena saya takut kepadamu ya Allah. Saya takut menghadap kepadamu ya Allah. Saya takut jasad saya kembali utuh, kemudian saya dihisap ya Allah. Makanya saya bilang sama keluarga saya, biar jasad saya dibakar saja. Karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan rahmat kepada dia. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, walaupun terkadang kita masih gagal ya, kita memelihara rasa takut ini, kita masih belum bisa menahan untuk berbuat maksiat dan dosa. Kita masih tidak bisa mengerem. Ya, maka teruslah kita berusaha mengkondisikan hati kita, merawat hati kita, dan kita berusaha menjaga hati kita ini daripada perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia di balik ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencapai cinta kami di jalan kami tunjukkan jalan-jalannya. 3 jalan. Yang pertama ridha, hati kita ridha kepada Allah. Yang kedua, hadirkan roja, rasa harap kita kepada rahmat Allah. Dan yang ketiga, khauf, jalan kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ini jangan pernah kita lelah. Karena Allah tidak pernah lelah menilai hati kita. Jangan kita patah semangat, patah hati, patah arah di tengah jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit pun melalaikan hati kita. Maka dengan usaha-usaha kita, mujahadah kita, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita setiap waktunya. Inilah puncak dari perjalanan hati kita sebagai manusia menuju ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji hari ini, apa yang kita perhatikan selama ini, apa yang kita jalani dalam ini, yang kita inginkan dalam kajian kita, penyampaian ini adalah ilmu yang barokah. Yang kita inginkan adalah keberkahan dalam kehidupan kita, bagaimana menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, adanya rasa khauf dan roja. Saya ibaratkan seperti kita naik kendaraan mobil. Dalam mobil itu ada rem, ada gas. Sebagus apapun mobil, sebagus apapun, semahal apapun mobil, ketika tidak ada remnya, tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau menaiki kendaraan sebagus apapun kalau tidak ada remnya. Sama dalam kehidupan kita, kalau tidak ada rasa takut, khauf itu seperti rem pada kendaraan mobil kita. Kalau ingin ada di depan kita ada bahaya, kita injak rem. Kalau ada kesempatan ingin tawaran dosa, kita injak rem. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Tetapi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, ada kebaikan, peluang kebaikan untuk bisa kita lakukan, apakah itu di keluarga, apakah itu di masyarakat, apakah itu di mana lingkungan kita bekerja, ada peluang kebaikan-kebaikan potensi yang bisa kita lakukan dan kita berikan, maka hadirkanlah perasaan roja seperti kita injak gas pada kendaraan mobil kita terus melaju.
Sekalipun mungkin kita banyak dosa, kita sering melihat spion kehidupan kita ke belakang, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, teruslah kita berharap, injak gas untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara rem dan gas ini yang akan membuat kita sampai pada tempat tujuan kita. Orang yang berusaha menepaki jalan-jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, berusaha untuk ridha, berusaha untuk hadirkan rasa takut dengan menghadirkan rasa takut berbuat dosa, berusaha menghadirkan perasaan berharap untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di bawahnya, kemudian tempat yang terbaik yaitu di surga Aden yang sudah Allah sediakan bagi mereka yang berusaha meraih ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah ya tentang jalan menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan bagi kita. Mumpung kita masih hidup. Ya, mumpung kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada kesempatan untuk kita meluruskan jalan kita. Kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus. Bagaimana Islam menjadi rahmatan lil alamin, bagaimana kita berusaha untuk istiqomah terus berada dalam ketaatan, istiqomah terus di jalan yang lurus, kita tidak menoleh ke kanan ke kiri, tidak belokkan oleh jalan-jalan yang mana. Kata Rasulullah, ketika jalan yang lurus ini adalah jalan menuju surga, tetapi harus kita sadari setan itu seringkali membuat jalan belok-belok untuk kita tidak sampai kepada tujuan kita. Dikasih godaan perempuan, dikasih godaan minuman, dikasih godaan harta haram, dikasih godaan maksiat, sehingga apa? Ingin berusaha agar kita tidak lurus, berada di jalan yang lurus, yang kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya Allah katakan, kamu minta diberikan petunjuk jalan yang lurus, kamu harus berusaha. Kalau kamu sudah berusaha, maka kami akan tunjukkan jalannya. Wallazina jahadu fina, di surat Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini pada kesempatan kajian kita bagaimana menapaki jalan-jalan agar meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keberkahan ilmu sehingga kita berusaha hadirkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat 3 selimut, 3 jalan dalam hati kita: ridha, takut, dan harap. Ridha, khauf, roja. Hadirkan 3 ini. Karena kalau kita ada orang yang roja saja, tidak ada rasa takutnya, maka mereka akan terus bermaksiat. Mereka bilang Allah itu Maha Pengampun, itu bikin dosa terus, dosa tiap hari, dosa-dosa. Karena mereka bilang Allah itu Maha Pengampun, mereka menggampangkan dosa. Tapi juga jangan sampai kita hadirkan perasaan takut saja, tidak ada perasaan berharap, roja. Jangan. Nanti kita akan menjadi orang yang gampang memvonis orang, mencap orang ini dia, ini dia ahli neraka, ini dia ahli neraka, ini kepala mabuk, ini neraka saja, ini kepala dosa, ini neraka saja. Jangan. Belum tentu. Bahkan ada seorang, mohon maaf ya, perempuan tidak baik, ketika dia mendapatkan rahmat Allah, dia memberi minum seekor anjing, dia mendapatkan ampunan Allah sehingga dia masuk surga. Jangan sampai kita mudah memvonis orang, sehingga orang yang terkadang ada rasa takut saja dalam hatinya, tidak ada rasa roja, dia gampang sekali menyalahkan orang lain. Jangan. Tetapi kita harus ada 2, roja dan khauf, dan hadirkan karakter yang ketiga, jalan, yaitu ridho. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan ini, yang benar datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan dari saya yang sedang belajar juga untuk menata hati, sedang belajar bersungguh-sungguh menapaki jalan yang sama-sama kita inginkan, yaitu meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.